Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Kang Rikal. Ya. Di sini bertujuan untuk mengklarifikasi terkait pernyataan Kang Rikal yang dianggap kontroversi bagi beberapa kalangan masyarakat di Pangandaran. Nah, seperti umumnya lah se-Indonesia lah. umumnya lah se-Indonesia terkait dengan pernyataannya yang berbicara tentang anjing ini dianggap halal mungkin ya. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan penjelasan secara mendalamnya sebenarnya ini untuk menanggapi klarifikasinya seperti apa. Saya serahkan ke Kang Rikal selaku pembicara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Jang Ludi Siap. di Bogor Ciawi. Jadi ya Kang. Jadi begini. Apa namanya? Ini statement saya yang di video kilat.com itu. Mungkin sekarang udah ganti nama YouTube-nya itu sebetulnya itu yang mewawancara saya itu bukan cewek itu. Jadi itu green screen, jadi sambungin aja. Makanya pertanyaannya ada misconnectivity, miskomunikasi lah Intinya itu kan. Jadi kedengarannya memang nggak nyambung. Sehingga sedangkan apa namanya yang wawancara yang cowok itu yang pertama itu dia wawancara menanyakan tentang status anjing dan kehalalannya untuk dipelihara gitu kan. Nah, sedangkan yang cewek itu dia bilang hukumnya anjing gitu, sehingga orang anjing ya. bias gitu. Ini hukum apa nih? Hukum dimakan atau apa gitu kan? Iya, benar. Nah, saya sama sekali di video itu tidak mengatakan bahwa anjing itu halal untuk dimakan. Tidak. Seperti di Jawa itu di Solo ada namanya sengsu. Apa tuh? Tongseng anjing. Tongseng asu. Tongseng asu. Tongseng anjing lah. Atau gulai kepala anjing misalkan. Benar. Enggak. Atau di Batak misalkan di Manado sana, ya di Manado misalkan banyak orang makan anjing. Jadi saya bukan menghalalkan anjing untuk dimakan seperti halnya kambing, sapi dan lain sebagainya. Tidak. Jadi itu miskomunikasi. Oke. Tapi saya tetap ada pada prinsip bahwa anjing itu halal untuk dipelihara. Dan anjing itu saya pribadi nih saya bebas bermadhab dalam ini ya. Saya tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam urusan anjing. Tapi kalau sholat dan lain ibadah-ibadah saya ngikuti Imam Syafi'i. Oke. Gitu kan. Nah, anjing itu menurut saya dan juga mungkin sebagian banyak ulama ya. Banyak ulama juga berpandangan bahwa anjing itu tidak najis dan boleh dipelihara. Boleh, mubah, hukumnya berarti halal kan? Mendekati ke halal. Gitu. Nah, jadi orang sekarang itu selalu menstigma anjing itu hewan najis mugolado, hewan apa namanya yang jahat segala macam lah. Jadi nyuri, bahkan boleh dibunuh katanya. Ya, bahkan ada orang yang apa namanya membolehkan membunuh anjing gitu kan. Nah, seperti sebetulnya video itu video yang di kilat.com yang saya kontroversi itu sebetulnya saya lagi menanggapi kasus polisi syariah di Aceh yang menggebuki anjing sampai mati gitu loh. Jadi menanggapi kasus itu sebagai respon saya terhadap kasus tersebut gitu. Sehingga saya berpikir kok orang sedemikian jahatnya terhadap anjing gitu. Gitu kan. Sehingga saya selama ini mungkin dulu zaman saya masih kecil diajarkan di kitab Safina, Sulamun Najat, Sulamut Topek atau apa itu kitab-kitab fikih klasik Indonesia Syafi'iyah itu kebanyakan menajiskan anjing dan mengharamkan anjing. Hingga dulu ada kasus di kampung saya anjing masuk masjid itu dibunuh gitu kan. Sehingga anjing dibunuh, bangkainya dibuang ke kolam gitu. Nah, itu sadis. Itu waktu kecil saya gak tahu apa-apa. Selama perjalanan waktu saya belajar sehingga saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa stigma anjing ini terlalu buruk di masyarakat. Benar. Padahal mazhab kita itu kan mayoritas Syafi'i ya, orang kita itu Imam Syafi'i sendiri pun merdeka di dalam
berijtihadkan ini gitu loh. Jadi dia berpendapat untuk pribadi dia itu bahwa anjing itu najis, tapi untuk orang lain ya lu mau nganggap anjing najis mau apapun bebas gitu kan. Jadi merdeka, gitu. Sapi. Nah, yang agak mengketatkan atau hukum anjing najis itu adalah pada era Syafi'iyah. Era Syafi'iyah itu beda dengan Imam Syafi'i. Era Syafi'iyah itu pengikutnya Imam Syafi'i gitu loh. Jadi pengikutnya Imam Syafi'i banyak yang berijtihad. Nah, setahu saya saya yang pelajari orang ulama-ulama terkemuka Syafi'iyah itu yaitu Imam Rafi'i, Imam Nawawi gitu kan. Nah, dan banyak ulama-ulama Syafi'iyah juga yang menajiskan anjing. Nah, terus saya berpegang pada mana? Saya tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah juga. Juga pendapat ulama juga saya berpegang. Di Quran itu coba gimana? Anda cari itu satu ayat pun di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan anjing itu najis. Begitu juga di dalam hadis, tidak ada satu teks hadis pun di dalam hadis, Bukhari, Muslim segala macam, mau cari kemanapun itu tidak ada yang mengatakan anjing itu najis. Teks hadisnya itu idza walago ina, jika misalkan ada anjing lah, anjing menjilat wadah atau gelas, misalkan anjing gelas ini. Nah, maka harus sab amarroh dicuci 7 kali. Dan itu tidak ada redaksi pakai tanah atau enggak gitu kan. Cuma dibasuh pakai air 7 kali gitu kan. Nah, jadi teks hadisnya seperti itu. Sehingga dari teks hadis ini muncul interpretasi. Interpretasi itu adalah tafsir. Ya, makanya tafsir itu kan ada tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil hadis, tafsirul Quran bil ro'yi, ada tafsirul hadis bil Quran, tafsirul hadis bil hadis, tafsirul hadis bil ro'yi misalkan. Atau disebut juga ada kalau tafsir bil maksur lah, menafsirkan Al-Quran dengan al-maksur misalkan hadis atau teks Quran lagi. Nah, kita kembali kepada teks hadis itu bahwa di hadis itu ijtihad Imam Syafi'i bahwa ini najis. Kata Imam Malik, ya ini gak najis, ini mah cuma nyuruh basuh aja 7 kali gitu kan. Nah, itu persoalan itu pertama. Kedua, orang karena terlalu menstigma anjing itu hewan yang buruk, mereka lupa terhadap khawasul kalbi, keistimewaan anjing. Karena setiap makhluk pun di dunia yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, memiliki nilai manfaat gitu. Nah, termasuk anjing. Kita sama anjing itu sama aja, sama-sama makhluk Tuhan. Ya, benar. Bedanya kita itu al-hayawanun natik, anjing itu hewan itu al-hayawan ghairun natik. Tidak, natik itu bukan otak untuk berpikir, tapi natik itu bernarasi sebetulnya. Nah, orang kan banyak menafsirkan bahwa manusia itu hewan yang berpikir. Ya berpikir karena bisa bernarasi, sedangkan hewan-hewan seperti anjing itu mereka juga bisa berpikir tapi tidak bisa bernarasi gitu. Kehebatan kita itu bernarasi, bisa ngobrol. Makanya wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yantiku gitu kan. Oke. Itu tadi soal keistimewaan anjing itu apa? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Jadi tidak ada hewan yang begitu pintar untuk kita ajarkan dan cepat nurut, cepat bisa, bahkan polisi-polisi banyak lembaga-lembaga negara yang memelihara anjing untuk mendeteksi misalkan mesiu, narkoba dan lain sebagainya. Itu saking pintarnya anjing, itu keistimewaan anjing. Kedua, istimewaan anjing itu adalah hewan yang paling setia. Seperti di surat Al-Kahfi kan, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Jadi wakal buhum basitun dira'aihi bil wasid. Jadi anjing itu ketika menjaga Ashabul Kahfi di dalam gua, dia berada di lubang gua gitu, pintu gua. Jadi seperti yang mau nerka gitu. Menerka. Nah, inilah keistimewaan anjing itu. Pertama setia, hewan setia, dan kedua adalah selalu menjaga. Jadi tidurnya pun seperti lagi jaga gitu loh. Itu hebatnya anjing. Makanya saya sangat heran ketika banyak orang yang memusuhi anjing gitu. Membenci anjing. Makanya saya mengatakan di kilat.com itu secara universal, secara luas Islam itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah
tidak mengharamkan memelihara anjing dan juga tidak menajiskan apa itu anjing gitu kan. Nah, saya berpendapat seperti itu. Seperti banyak ulama juga berpendapat seperti itu di Turki, di Maroko yang bermadzhab Maliki. Syafi'iyah ini madhab lokal karena di Indonesia banyak Syafi'i sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa anjing itu mesti dibunuh dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu gitu loh. Anjing itu dihukumin najis tuh bukan di era Nabi, bukan juga di era sahabat, bukan juga di era tabi'in, bukan juga di era atba'ut tabi'in, tapi setelah itu di era ulama gitu kan, sehingga banyak ulama yang beristihad gitu. Jadi kalau kita merunut fakta sejarah, Nabi Ibrahim itu memang memiliki banyak anjing gitu kan, Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Muhammad itu kan turunan Nabi Ibrahim, ya kan. Nah, kakeknya Nabi Muhammad itu ada namanya Kilab. Kilab itu adalah bentuk jama dari kata kalbun yang artinya anjing. Kilab itu julukan kepada kakeknya Nabi karena dia banyak memelihara anjing gitu. Karena dulu orang-orang Arab itu, kabilah-kabilah itu memiliki anjing gitu loh. Jadi Ludi, bahwa di era Nabi pun anjing tidak diharamkan, tidak dinajiskan, tidak dipermasalahkan gitu kan. Bahkan istri Nabi Sayyidah Maimunah, Siti Maimunah juga adalah seorang istri Nabi yang sholihah yang memelihara anjing gitu loh. Jadi anjing itu kalau diurus sama orang soleh, anjingnya pun bisa soleh gitu loh. Seperti kitmir. Jadi kadang orang di satu sisi dia mengharamkan anjing, menstigma anjing, tapi dia percaya bahwa ada anjing yang masuk surga gitu loh. Namanya kitmir. Iya, benar-benar. Namanya kitmir gitu kan. Yang pelacur itu loh. Bukan. Yang kasih minum. Bukan, anjing yang masuk surga itu anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, terus ada orang ya yang pelacur misalkan masuk surga gara-gara anjing misalkan. Bener. Terus ada satu orang masuk neraka gara-gara kucing. Jadi bukan persoalan di hewannya anjing atau kucing gitu loh. Bukan permasalahan di hewan. Ya, jadi ada satu wanita itu masuk neraka karena dia menelantarkan kucing. Jadi kucing ditelantarkan, dikurung sama dia hingga mati. Nah, itu dia masuk neraka gara-gara itu. Tapi sebaliknya dari itu, ada seorang pelacur di jalan dia melihat anjing kehausan, dia mengambil air dengan sepatunya. Airnya itu dikasih ke anjing, dia itu menjadi sebab masuk surga. Jadi anjing apapun itu bisa menjadi sebab masuk surga karena surga ini luas. Banyak alasan-alasan. Banyak cara buat masuk surga yang banyak pintu menuju surga. Roma. Jadi jangan disempitkan bahwa anjing begini-begini. Nah, gitu. Pak Ludi, jadi kakeknya Nabi melihara anjing, para sahabat juga memelihara anjing gitu kan. Tabiin juga banyak yang melihara anjing. Sehingga pada era ulama mazhab Syafi'iyah banyak ulama yang menajiskan anjing. Namun beberapa penelitian memang mengatakan bahwa anjing itu anjing najis atau haram hingga bisa dibunuh itu adalah pengaruh dari aliran Zoroaster di Persia atau Iran sekarang. Karena dulu Imam Syafi'i, nggak tahu mungkin Imam Syafi'i bersentuhan dengan Zoroaster atau enggak, tapi karena di Islam itu kan selalu ada hukum yang bersentuhan dengan budaya, dengan adatul muhakkamat gitu kan, hukum yang bersentuhan dengan adat, sehingga ada pengaruh dari situ. Tapi saya tidak tahu. Tapi kebanyakan para peneliti mengatakan bahwa pengaruh anjing najis atau haram itu pengaruh dari Zoroaster, itu di Persia. Nah, itu soal anjing ya. Jadi sebetulnya tidak harus menjadi perdebatan ini kan, karena bukan hal yang sifatnya mahdoh. Ibadah seperti sholat dan lain-lain yang sudah qot'i, karena ini sifatnya zonni. Karena di dalam Islam itu kan ada qot'i atau zonni. Di dalam fikih itu kan yang qot'i itu misalnya sholat dan lain-lain lah, puasa itu udah qot'i itu. Nah, kalau masalah anjing ini tuh zonni, interpretasi. Jadi interpretasi ulama atau interpretasi orang terhadap
satu ayat atau 2 ayat penafsiran begitu. Jadi begitu Ludi soal anjing ya. Jadi anjing itu janganlah dibunuh gitu kan, karena video saya pun itu merespon isu di Aceh soal anjing yang dibunuh gitu. Jadi saya kira itu sudah selesai lah, cukup jelas. Anda misalkan yang mau misalkan berdebat, mau mutolaah di kitab apapun, pasti isinya ya seperti itu, sama aja gitu kan. Dan najisnya anjing itu membersihkannya itu kata Imam Syafi'i juga, mazhab Imam Syafi'i mengatakan lita'abudi, bukan karena najis seperti najisnya air kencing, seperti najisnya tai kotok, seperti najisnya yang lain, tapi membersihkan najisnya anjing itu lita'abudi, hanya untuk ibadah aja kepada Allah gitu. Saking istimewanya anjing sehingga membersihkannya itu adalah ibadah. Gitu. Nah, itu mazhab Syafi'i hebatnya seperti itu. Nah, jadi jangan kagetan lah, artinya semuanya sebetulnya yang saya bahas itu ada dasarnya, ada teksnya. Ayo kalau kita mau ngaji diskusi, misalkan ya mau diskusi, mau ngaji, mau buka kitab bareng, monggo gitu kan. Dipersilahkan. Mau kitab apapun, mau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, bahkan mazhab Imam Ja'far Shadiq, misalkan mazhab Syiah juga. Syiah itu menajiskan anjing juga. Jadi banyak orang berkata, ini mah Syiah katanya. Bukan Syiah, justru Sunni, Imam Malik, Imam Hanafi itu tidak menajiskan anjing, Syiah menajiskan anjing. Gitu. Kadang suka terbalik berarti ya. Iya, itu banyak orang yang sehingga karena saya menyampaikan pemahaman yang jarang disampaikan di masyarakat, sehingga itu wah ini mah alirannya sesat, Syiah katanya. Oh, Syiah di mana? Syiah mah ada. Syiah mah justru baca kitab Syiah apapun, Syiah itu menajiskan anjing. Karena kita itu dulu di pondok di sini, di pondok di Jakarta. Begitu juga di kampus itu ada namanya fiqhul muqaron, atau kita mengkaji ilmu perbandingan fikih atau perbandingan mazhab begitu. Itu kita kaji, misalkan di mazhab Syafi'i begini, mazhab Maliki begini, Hanafi begini, ini perbedaannya gitu. Pandangan tentang ini, tentang ini. Jadi kita tidak sempit gitu, otak kita tidak sempit, betul. Sehingga mengacu pada satu pandangan saja gitu loh. Oke, mungkin itu saja Kang Ludi karena terlalu panjang. Mungkin untuk masyarakat Sindang Sari, Cimerak, Pangandaran, saya kira seluruh Indonesia mungkin ya. Seluruh Indonesia, saya kira itu klarifikasi saya soal anjing gitu kan. Bagaimanapun anjing itu adalah makhluk Allah yang perlu kita jaga, perlu kita lindungi. Bahkan ketika anjing itu dulu di era Rasulullah masuk masjid, misalnya emperan masjid, Rasulullah tidak membunuh anjing itu, ya hanya mengusir-usir aja, seperti kita mengusir ayam yang masuk ke masjid gitu loh. Jadi biasa aja terhadap anjing tuh gitu loh. Jadi kita pada prinsip piramida, circle piramida itu. Pertama hablum minallah, kedua hablum minannas, dan ketiga hablum minal alam. Hubungan kita dengan Allah harus baik, seperti sholat, puasa, ibadah mahdoh lainnya. Hubungan kita dengan manusia harus baik, bermuamalahlah dengan baik. Ya. Yang terakhir hablum minal alam. Kita juga jangan mengeksploitasi alam gitu loh. Anjing dibunuh jadi ini, jangan dieksploitasi. Atau batu bara digali dijual kalau ini, jangan dieksploitasi. Iya, jangan. Begitu juga emas dan lain sebagainya, jangan dieksploitasi. Air misalkan, air itu adalah milik umat, itu milik negara, jangan dieksploitasi jadi minuman gitu kan. Jadi itu sebetulnya dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa seluruh hal yang dimiliki oleh bumi ini itu milik umat semuanya. Milik semua. Jadi jangan dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan swasta gitu. Benar-benar. Itu bahaya. Dikuasai oleh segelintir elit negeri ini gitu kan. Karena bagaimanapun jangan sampai, kalau di dalam Quran itu dijelaskan, jangan sampai harta yang dimiliki oleh bumi ini dikuasai oleh
baina agniya'i minkum. Jangan sampai dikuasai oleh segelintir orang kaya di antara. Ya intinya jangan mengeksploitasi alam, jangan merusak alam. Jadi hubungan kita dengan Allah harus baik, hubungan kita dengan manusia juga harus baik, hubungan kita dengan alam juga harus baik. Riayatan huquqillahi wa huquqi ghairihi, menjaga hak-haknya Allah dan menjaga hak selain Allah. Selain Allah itu termasuk manusia dan alam. Alam itu kulluma siwallah. Selain Allah itu adalah alam. Semuanya akan hancur. Makanya yang hancur ini harus kita jaga. Itu saja. Itu saja mungkin penjelasan dari Kang Rikal, sudah cukup mendalam, mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat Pangandaran dan sekitarnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.